Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Akhinal kiram yang ayah cintai, ayah hormati, ayah muliakan, segenap para kiai, para imam manaqib, para asatid, tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang di atas ataupun yang di bawah, sama kita doakan semoga sama diberikan oleh Allah sehat, panjang umur, dimustajabkan doa-doanya, segala harapan dan rencananya semoga diwujudkan nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sangat ayah cintai, seluruh jamaah yang hadir dari mana saja ke tempat ini, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, semoga ya, semoga datangnya ini bawa barokah, pulang juga membawa barokah dari Allah, kabul hajat, kabul maksud, ditambah-tambah barokah kesehatannya oleh Allah, ditambah-tambah barokah rezekinya oleh Allah, dan semoga dijadikan oleh Allah orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini kita sama-sama bisa kumpul kembali. Tentunya dalam rutinitas kita setiap minggu, yaitu menjalankan istiqomah lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan melewati semuanya, diberi kekuatan untuk istiqomah, diberi kekuatan niat yang tulus, niat yang baik, niat yang ikhlas, dan semoga diberikan oleh Allah hati-hati yang lurus, hati-hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam, baginda alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, termasuk kita semua. Semoga terciprati syafaat beliau di dunia maupun kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Mari kita luruskan dulu niatnya, kita sama-sama wiridan, kita sama-sama zikir. Karena tujuan datang di sini mau doa bareng, bener gak? Ada yang sakit ingin sembuh, betul bu? Yang punya hutang ingin lunas, kan gitu? Yang belum punya rumah ingin punya rumah, yang dagang ingin lancar, betul ya? Nah mari kita luruskan dulu niatnya. Yang rumah tangganya mungkin cekcok, pengen tentrem, anaknya yang nakal ingin soleh, ingin baik, soleh-soleha, kan gitu ya? Namun kembali ayah, kita semua ndak bisa apa-apa. Kenapa kita kumpul sama-sama, kita titipkan keinginan kita ini lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niatnya yang lurus ya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Apa niat yang bagus ayah? Niat yang bagus adalah lillah billah rasul bir rasul. Itu aja niat yang bagus. Kalau niatnya cuma dunia, harta, tahta, wanita, ya kita hanya mendapatkan itu. Dapat nggak ya kalau niatnya cuma harta? Ya dapat juga, dapat sama. Walaupun dunianya, misalkan saya ngaji itu pengen kaya, bisa kaya nggak? Bisa. Niatnya pengen kaya ya dikasih kaya gitu. Niatnya pengen jodoh ya dapat jodoh. Niatnya pengen lunas hutang ya lunas hutang gitu. Cuman hanya itu gitu. Dapatnya cuman itu aja dapatnya. Beda kalau niatnya lillah billah rasul bir rasul, dapat kecintaan Allah, dapat kecintaan Rasulullah. Di dunia kita selamat, di akhirat juga selamat, plus bonusnya hartanya, apa kekayaannya, apa yang diinginkan. Pengen kaya ya kaya juga, pengen dapat wanita ya wanita gitu, bedanya itu ya bu ya. Jadi niatnya lillah billah
Rasul bir Rasul, nanti urusan dunia ngikutin. Nah, kalau niatnya dunia belum tentu dapat cintanya Allah dan Rasulnya. Gitu. Kira-kira pilih mana tuh? Pilih cintanya Allah dan Rasulnya dulu. Toh kalau sudah dapat cinta Allah dan Rasulnya, segala kesulitan dan kebutuhanmu Allah Maha tahu. Allah jamin, Allah gandeng, Allah cukupi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu. Tapi kalau tujuannya dunia ya di dunia saja gitu. Dan gundah, selalu gelisah, nggak ada tenang gitu. Ya uang sih punya, usaha juga jalan, cuman ketenangan nggak ada, karena memang tujuannya adalah dunia. Rugi nggak? Rugi. Makanya dalam zikir manaqib selalu imam yang manapun membimbing dulu, ilahi anta maksudi, Allah yang kita maksud gitu. Nanti dunia ngikutin di belakangnya, pasti itu loh, pasti. Jadi matematikanya bukan matematika kita, tapi matematika Allah. Contoh mana? Mungkin uang belum ada, tapi dirasakan atau tidak sama jamaah, kita dikasih sehat, betul nggak gitu? Anak, istri kumpul, bener nggak? Walaupun dalam keadaan susah, uang mungkin lagi zaman seperti ini lagi sulit, tapi alhamdulillah jamaah manaqib masih punya keluarga yang utuh, betul nggak? Istri bisa kumpul, anak bisa kumpul, karena nggak sedikit orang-orang di luar sana yang nggak pernah ikut duduk ngaji seperti ini. Dalam keadaan sulit begini ya banyak perceraian, bener nggak? Bahkan di pengadilan agama itu yang namanya perceraian tiap hari itu ngantri. Jadi yang belum punya jodoh ya nungguin aja tuh di depan KUA Pemda itu. Ntar ada yang keluar dari situ perempuan pasti janda itu. Iya bener Bu, itu disuruh ngantri itu. Pernah waktu itu ayah ke sono, bukan nyari janda, bukan, cuma lagi ada urusan waktu itu ya, kebetulan lewat situ gitu, itu ngantri Bu. Yang rambutnya pirang ada, yang pakai jilbab sampai ini syar'i juga ada, itu macam-macam. Jadi nggak usah khawatir ya, bagi yang belum punya istri, yang duda atau yang perawan, udah masih banyak kesempatan, nongkrong aja di depan kantor KUA gitu. Iya, kasih pelang, saya duda gitu, saya bujangan. Ibu-ibu juga gak usah khawatir, yang belum punya suami itu gak usah khawatir, karena di KUA itu juga banyak yang keluar dari situ pasti duda. Ada yang keren, ada yang buluk, ya macam-macam. Tapi kita ya alhamdulillah, betul nggak Bu? Jamaah bener nggak? Alhamdulillah, kondisi apapun, sulit apapun, istri utuh nggak Pak? Utuh nggak di rumah? Suami utuh? Utuh. Kali hilang barangnya? Mentang-mentang lagi covid, hilang ngeropot, enggak kan? Enggak, itu tetap utuh. Kerasa nggak ini? Betul nggak? Coba renungin deh, bener apa enggak tuh? Iya ya, makanya itu ya syukuri dulu. Maka yuk luruskan niatnya. Nanti ketika apa yang kamu inginkan, sebenarnya sebelum ngaji ke sini tuh dari rumah tuh kamu kan sudah punya niat. Yang punya hutang pengen lunas hutang, yang punya usaha ingin lancar usaha, dan percayalah itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Niat kamu apa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi nyampe sini nggak usah ngeluh lagi. Besok dan selanjutnya nggak usah ngeluh lagi. Kenapa? Karena apa yang kamu harap sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tinggal kita duduk, luruskan niatnya lillah billah rasul bir rasul. Tunggulah dengan sabar pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah, kan gitu. Wasabiru, tingkatkan kesabaranmu itu. Ya, tingkatkan lagi kesabarannya. Warabitu, kuatkan kesabaran itu. Kan begitu. La'alakum wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Tuh gitu Bu. Jadi orang yang beruntung pasti orang yang bersabar. Yakin gak nih? Alaihim lah, sudah Allah yang ngomong kok, bukan ayah. Ayah cuma nyambung lidah saja. Bener gak?
sabar, biarin aja, sabar aja terus jalan, pasti kamu untung dunia, untung akhirat. Nanti banyak orang-orang suatu saat nanti itu menyesal. Kenapa ayah menyesal? Karena begitu ada pengajian, kumpul-kumpul seperti ini gak mau ikut. Mungkin sekarang belum terasa. Demi Allah saya berani sumpah, suatu saat kalianlah orang-orang yang beruntung, yang bisa menjaga istiqomahnya dalam situasi kondisi apa saja. Boleh taruhan sama ayah, taruhan so. Boleh buktikan ucapan saya. Siapa orang yang beruntung? Kalian, orang yang mampu menjaga istiqomahnya walaupun mungkin sulitan demi kesulitan kamu hadapi, masalah demi masalah kamu hadapi, tapi tetap kamu bertakwa, patuh. Apapun yang terjadi, kamu tetap istiqomah mengumandangkan zikir kepada Allah, maka kalianlah orang-orang yang akan diberi keberuntungan oleh Allah. Sebaliknya, suatu saat mereka akan menyesal. Kenapa? Karena mereka begitu diajak seperti ini, begitu sulit, hanya mementingkan kepentingan dirinya, hanya mementingkan kepentingan dunianya, seakan-akan urusan seperti ini tidak ada artinya. Suatu saat penyesalan pasti akan datang kepada mereka. Maka dari itu, selain kita doa untuk diri sendiri, doakan juga saudaranya, doakan juga tetangganya, doakan juga keluarga besarnya. Semoga diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, sehingga bisa sama-sama berkumpul bertakarrub kepada Allah bersama dengan kita. Amin ya robbal. Merasa lebih benar sih jangan, merasa lebih baik dari mereka juga jangan ya. Tapi ini boleh kamu pegang ucapan saya. Kalau ada orang yang istiqomah ini melarat, biarin ayah makmum doanya guru, saya juga siap menanggung melaratnya jamaah. Kalau kamu setelah istiqomah duduk seperti ini, niat kamu tulus, niat kamu ikhlas, lalu hidup kamu disengsarakan, hidup kamu itu melarat, saya berani sumpah di hadapan Allah, tidak ada orang yang dikecewakan oleh Allah. Siapa? Orang-orang yang berjalan fi sabilillah, berjalan di jalan Allah dengan ketulusan dan keikhlasan hatinya. Percaya itu? Karena itu janjinya Allah. Karena siapa yang orang yang bahagia, di antaranya yang pertama fi sabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah. Kelihatannya kalah, Bu. Pertamanya, awalnya kelihatannya kalah. Orang yang menuju agama itu kelihatannya kalah dunianya. Pertama kalinya itu, pertamanya kelihatannya kalah, kelihatannya. Jadi lebih soal dunia ya, ini ayah bicara soal dunia. Seakan-akan dunia kita ini kalah dengan mereka yang gak pernah berkumpul seperti ini. Betul gak gitu? Seakan-akan kita kalah. Tapi ingat, seakan mata kita mengatakan kalah. Mereka yang gak ngaji lebih kaya dari kita, mereka yang gak ngaji, yang gak duduk lebih hebat dari kita. Tapi ingat, ini hanya pandangan matamu. Ingat itu, ini hanya pandangan mata. Karena saya berani bersumpah, orang yang mau istiqomah duduk seperti ini, jangankan batinnya, lahirnya pasti akan menjadi pemenang dan keberuntungan dia akan datang. Pasti itu. Mana ada? Sekarang ada kisah Abu Jahal, Abu Lahab. Yang menang pertama itu Abu Jahal, Abu Lahab. Apa Rasulullah? Abu Jahal, Abu Lahab itu seakan-akan menjadi pemenang ketika waktu itu di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ending hidup itu yang penting akhirnya husnul khotimah. Siapa yang menang? Rasulullah atau Abu Jahal, Abu Lahab yang selalu menentang kebaikan, yang selalu menentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Betul gak itu? Ketika Fir'aun melawan Nabi Musa, Musa mengajak beriman kepada Fir'aun. Yang menang menurut mata Fir'aun atau Nabi Musa? Fir'aun apa Nabi Musa? Fir'aun. Orang akan mengatakan semuanya Fir'aun yang menang, karena segalanya dia punya. Kerajaan dia punya, harta dia berlimpah, pasukan di mana-mana. Betul ya? Seakan-akan Fir'aun yang menjadi pemenangnya. Tapi ingat, pada akhirnya tetap kebenaran adalah kebenaran. Nabi Musa menjadi pemenangnya. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila sudah datang kebenaran, maka akan sirna kebatilan. Itulah janjinya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apabila sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, kau lihat manusia berbondong-bondong, ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Ini Quran yang menegaskan, betul? Bukan ucapan ayah, bukan ucapan kiai, bukan ucapan orang tua, bukan ucapan siapa-siapa, tapi ini adalah kalamullah yang memang sudah diabadikan di Lauhil Mahfuz sebagai firman petunjuk buat kita orang-orang yang meyakini dan mengimaninya. Pemenang pada akhirnya akan menjadi pemenang. Maka minta sama Allah, ya Rabb, kuatkan kesabaran saya. Saya semalam ngobrol sama Mas Imam di sini. Mas, tidak ada manusia yang sabar kecuali diberikan kesabaran oleh Allah. Tidak ada manusia yang akan kuat melewati masalah hidup kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Jangankan model sampean, jangankan model ayah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sekalipun, Rasulullah sekalipun tidak akan mampu beliau itu melewati tanpa diberi kekuatan oleh Allah. Paham jamaah? Jadi kamu doa, gak usah berontak dengan kenyataan hidup, gak usah menyalahkan siapapun, cukup kamu minta, ya Allah, saya tidak mungkin kuat melewati masalah hidup ini. Ya Allah, saya tidak mungkin sabar melewati urusan dan masalah yang aku hadapi. Tolong ya Allah ya Rabb, berikan hati saya kekuatan, berikan hati saya kesabaran untuk bisa melewati proses yang telah Engkau tetapkan untuk hidup kami. Suka doa begitu? Suka doa gitu? Itu doa nggak nyalain. Tapi kalau doa yang begini, ini nyalain. Ya Allah, kenapa sih hidup saya begini terus? Nah kalau ini doanya doa nyalahin itu. Yang ada bukan didengar, Allah tambah gedeg gitu. Ya, jadi doanya begitu. Siapa coba ayah mau tanya di antara yang hadir? Barangkali para kiai, para imam kuat? Kalau ketimpa masalah terus-terusan, kuat apa enggak Pak Amil? Kali Pak Amil mah kuat. Nggak ada beras di rumah berminggu-minggu, istri monyong, kuat? Enggak katanya Bu, jujur. Ki Hendi ketika setoran motor 4 bulan nggak kebayar, kuat? Enggak kuat. Ayah kuat? Enggak kuat. Siapa yang kuat di antara kita? Karena yang kuat hanyalah Allah. Tapi kita minta sama Allah, ya Rabb, jika memang ini sebuah hukuman karena kesalahan saya, lalu Engkau timpahkan kepada saya ini berupa ujian, apa ini adalah sebuah hukuman? Kalau saya bilang malam ke Mas Imam, kalau kita bilang ujian mungkin terlalu kepedean. Karena kalau ujian itu hanya orang yang beriman. Kira-kira sampean iman gak tuh? Ya sudah, kita gak usah kepedean. Ya Allah, barangkali ini sebuah hukuman dari saya. Kalau seorang istri mungkin karena saya ngelunjak sama suami, barangkali saya ini suka durhaka kepada suami. Kalau kita seorang anak, barangkali kita durhaka kepada orang tua. Barangkali kalau kita orang tua, mungkin kita terlalu sombong menjadi orang tua, seakan-akan kita ini bisa mengatur kehidupan anak dengan 100%. Bener gak? Lalu datanglah ujian kepadaku, ya Allah, datanglah hukuman kepadaku, ya Allah. Tak mungkin saya kuat melewati ini semua, tak mungkin saya mampu melewati ini semua, ya Allah. Dagang yang tadinya ramai mendadak sepi, ya. Badan yang tadinya sehat mendadak sakit, ya Allah, saya tidak akan bisa dan saya tidak akan mampu melewati ini semua kecuali Engkau memberi kekuatan kepadaku. Gitu doanya. Coba ulangi, bisa begitu doanya? Kuning menang baik, bisa? Udah kepanjangan ya? Gini aja, ya Allah, saya tahu saya banyak dosa. Gitu kalau malam Bu, saya tahu ya Allah dosa saya banyak. Kalau ada masalah hidup saya mungkin ini adalah dosa buat saya, ini adalah hukuman buat saya. Tapi ya Allah, ada tapinya nih. Tapi ya Allah, kalau begini terus saya nggak kuat ya Allah, karena saya manusia biasa. Tolong ya Allah, beri saya kekuatan untuk bisa melewati. Saya tidak meminta apa yang lebih baik dari apa yang sudah Kau panjenengan berikan kepadaku ya Allah. Tapi tolong ya Rob, gak mungkin saya kuat kalau Engkau tidak memberi kekuatan. Jadi gak usah minta keluar dari masalahnya, gak usah minta diberi kekuatan melewati masalah
Itu contoh kayak orang di penjara ya, begitu di penjara 3 tahun setengah, kita nggak usah minta keluar dari penjara karena percuma nggak? Percuma, karena ponisnya itu 3 tahun setengah, paling dapat remisi ya 3 tahun lah misalnya, atau 2 tahun setengah misalnya gitu ya. Itu juga kalau berkelakuan baik. Kita nggak minta, Pak tolong keluarin saya Pak dari penjara, kayaknya sampai kita nangis darah pun udah dikeluarin sama polisi karena kita memang bersalah. Terus bagaimana caranya? Doa sama Allah, ya Rob, saya nyolong entok tetangga ini dihukum 3 tahun setengah, emang salah saya, tolong ya Allah beri saya kekuatan, orang-orang yang di rumah juga mudah-mudahan istri anak saya diberi kekuatan bisa melewatinya gitu. Nanti setelah berlalu, setelah lewat, dapat kita cintanya Allah karena kita sabar melewati hukuman yang Allah kasih. Jangan kalau berontak kan hukumannya tambah panjang gitu ya jemaah ya. Makanya ayo luruskan niatnya, kita wiridan dulu. Niat sampean datang ke sini, yuk barenginlah niatmu itu dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah, dan tetap di dalam keyakinan yang istiqomah. Jadi yakin tuh harus juga istiqomah, bukan cuma ngaji begini istiqomah, yakin juga harus tetap Kalau kamu sudah yakin suatu saat akan sukses, udah jangan berubah, di situ aja keyakinannya. Walaupun minggu ini belum kelihatan, bulan depan belum kelihatan, tetap jangan berubah, keyakinan jangan berubah. Apapun kondisi, orang boleh ngejauhin kamu, boleh lah. Orang boleh nuduh macam-macam sama kamu, boleh, silakan saja. Itu kan urusan dunia, betul ya? Tapi tetap dengan pendirian kamu, saya yakin pertolongan Allah itu akan datang. Walaupun sepeser pun uang nggak ada gitu misalnya, usaha sudah nggak jalan, keyakinan harus tetap istiqomah dimanapun, kapanpun, apapun yang kamu alami, yakin ya, tetap yakin, yang istiqomah di dalam keyakinannya masing-masing bahwa Allah Maha Penolong, Allah Maha memberikan rizki, Allah Maha kaya, Allah Maha mencukupi, Allah yang Maha besar, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Semuanya mudah bagi Allah. Ya, amin ya robbal